الله الذي جعل العلم طهارة للنفوس ونورا للبصائر وهاديا إلى الجنة، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Wahai para kekasih Rasul, calon-calon penghuni surga semuanya, puji, syukur, sembah, sujud, patuh, setia, ikhlas, cinta kita muarahkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang selalu menuntun kita untuk menjadi pengamal-pengamal syukur yang tekun. Allah perintah yang demikian itu agar hidup kita menjadi sentosa di dunia, lalu di akhirat nanti menjadi bahagia. Salam dan salawat abadi kita sediakan buat seorang manusia yang namanya selalu diucapkan oleh miliaran manusia di muka bumi ini. Akhlak dan budi pekertinya seperti samudra yang luas yang tidak pernah kering-keringnya. Cintanya kepada kita umatnya bukan hanya di bibir saja, tapi juga diamalkan. Bukan hanya di dunia keindahan cinta beliau pun kelak kita akan rasakan manisnya di akhirat melalui syafaatnya. Dunia memang sangat miskin melahirkan pemimpin sekaligus beliau. Itulah Nabi kita semua, sang junjungan alam kita, sang qudwah dan uswah kita dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, tema yang akan kita bedah pada pagi ini adalah tentang hijrah itu perubahan. Saudara-saudara sekalian, hijrah itu kata yang berasal dari kata hajara, yuhajiru, muhajratan, wa hijratan. Artinya at-tarku, meninggalkan. Kalau pakai bahasa yang lebih psikologis, perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi, lalu kemudian bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep perubahan dalam Islam disebutkan dalam Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 11. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yughayyiru ma biqaum, tidak akan merubah nasib satu kaum, satu individu, satu peranata sosial yang lebih besar, bangsa dan negara, kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum itu, bangsa dan negara itu proaktif terlebih dahulu merubah nasibnya sendiri. Jadi kalau Allah mau proaktif rubah nasib kita, kitanya dulu action. Sama seperti kita hari ini, di Republik ini 86% Muslim. Lalu kemudian menghendaki ada perubahan. Kenapa hari ini Singapura lebih maju dari Indonesia? Kenapa hari ini Cina lebih maju dari Indonesia? Padahal konstitusi negaranya komunis. Kenapa Rusia lebih maju? Karena kita terlalu nyaman dengan irama mayoritas kita. Padahal Allah suruh merubah, ya udah rubah dulu, action dulu. Imam Al-Qurtubi mengatakan untuk merubah nasib kita, yang lebih dahulu dirubah adalah konsep berpikir kita.
cara berpikir kita, mindset kita. Muara semua perubahan itu mulai dari situ. Jangan ada perubahan tapi ketabrak konsep. Udah ada energinya nanti, cepat berubah nanti. Paginya bicara iya, siangnya sudah beda, sorenya apalagi, besoknya lebih beda lagi. Paginya merah nih, siangnya masih merah, sorenya sudah berubah. Loh, loncat kemana? Yang lebih dahulu kita rubah adalah mindset kita. Instrumen untuk mikir, akal dan qalb. Qalb itu bukan hanya untuk merasa saja, mikir itu juga itu. Dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 179, salah satu efek kenapa manusia dijebloskan Allah ke dalam neraka jahanam, salah satunya adalah lalai mengendalikan kalbu untuk memahami ayat-ayat Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka dianugerahkan kalbu, tapi nggak bisa lagi berpikir, menaruhkan konsep-konsep, ide-ide, wawasan-wawasan yang progresif, inovatif. Kalbu disuruh mikir, bukan akal. Karena hidup orang beriman itu bukan targetnya dunia saja, sampai ke akhirat. Untuk sampai di akhirat nggak bisa mengandalkan nalar semata-mata, harus dengan kalbu. Dan untuk takarub kepada Allah nggak bisa dengan nalar, harus dengan kalbu. Dengan kalbu, khudurul qalb dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Pak Ustaz, bagaimana supaya perubahan itu ada konsistensi, ada keistiqomahan? Titik lemah kita hari ini adalah istiqomah. Kadang berubah 1 minggu, seminggu lagi berubah lagi. Kayak orang bertaubat, taubat sambal. Taubat dari sambal, besoknya mau makan, saya mana sambal? Dicari. Nggak istiqomah. Sayangnya istiqomah itu pekerjaan yang sangat berat dalam agama kita. Nabi sendiri pada saat menerima ayat tentang istiqomah, energi yang dia keluarkan itu begitu luar biasa. Diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, walaupun di Madinah terjadi musim dingin yang sangat dingin, Nabi keluarin keringat karena energi yang terkuras begitu kuatnya. Ibnu Abbas mengatakan 63 masa kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, uban yang tumbuh di atas kepalanya nggak lebih dari 20 lembar. Itu bukan karena faktor tua, tidak. Bukan karena pakai sampo-nya salah, tidak. Karena kuatnya energi yang keluar pada saat menerima wahyu dari Allah. Salah satunya adalah tentang istiqomah. Surah Hud, surah ke-11 ayat 112. Fastaqim kama umirta Muhammad, istiqomalah engkau terhadap apa-apa saja yang aku perintahkan kepadamu. Artinya 6236 ayat istiqomahkan, pahami, turunkan menjadi sikap, internalisasi, hayati, lalu kemudian ngalir keluar menjadi amal soleh. Itu yang mahal, itu yang berat. Kita dituntut untuk itu. Istiqomah. Supaya istiqomahnya dapat, energi istiqomahnya nggak boleh lahir dari alfa, nggak boleh muncul dari rumah-rumah gedung mewah kita.
Istiqomah itu harus lahir dari tauhid yang kuat, iman yang kokoh di balik dada, rasa merasa kehadiran Allah dekat dalam hidup itu harus muncul dalam kalbu kita. Kalau tidak, hampa, gampang berubah. Karena tauhid itu konsep agama kita yang sangat mendasar, asasi, dan fundamental. Alam ini tidak akan pernah ada kalau tanpa tauhid. Justru karena Allah satu, alam ini jadi teratur. Nanti jam 6:30 kita akan keluar dari An-Nur, melihat matahari terbit dari tenggelam di istiqomah ya. Setahun yang lalu juga sama, setahun ke depan juga sama, sampai kiamat juga sama. Kenapa? Yang ngatur satu, itu tauhid. Itu tauhid. Dalam tubuh kita ada beberapa sistem. Setiap sistem saling berkoordinasi, berkomunikasi. Tersendat komunikasi antara satu sistem dengan sistem yang lain, kita jadi sakit. Ada sistem saraf, ada sistem urin, ada sistem pencernaan, ada sistem pernapasan. Kalau koordinasi yang mereka lakukan tidak jalan, yang satu merasa lebih dominan, lebih penting dari kehadiran yang lain, tidak jalan. Koordinasi yang seimbang, olahraga, lalu kemudian memberi asupan-asupan yang bagus kepada kalbu, nutrisi-nutrisi yang sehat kepada kalbu. Oh subhanallah, hidup di lingkungan yang penuh dengan kesolehan dan ketakwaan, ada konsistensi insya Allah. Tauhid menjadi kuncinya. Kenapa kok ada pemimpin? Pagi statementnya ini, siangnya ralat lagi, sorenya memperbaharui, besoknya muncul kritik dari kanan, kiri, depan, belakang. Kenapa? Tauhid yang nggak beres ini. Problem kita di negara ini justru tauhid kita nggak beres. Targetnya di dunia, targetnya kepentingan-kepentingan yang ini diraih. Hanya berkutat pada kehidupan taktis jangka pendek dunia semata-mata, lalu kemudian melupakan kehidupan strategis jangka panjang akhirat dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tugasnya secara ketatanegaraan harus ngawasin, bukan ngawasin, kerjasama, akhirnya berjamaah. Allahnya di mana? Fa'inna Allah, di mana Allah kita tempatkan? Di mana Allah? Dan yang sedihnya itu, yang melakukan itu namanya Sulaiman, namanya Muhammad, namanya Ali. Aduh, malu kita saudara-saudara sekalian. Malu kita. Kadang harus berantem untuk mengatakan dia agamanya apa sih? Kok begini, kok begini, kok begini? Harus berantem dulu. Masya Allah. Karena di sini udah beres. Yang paling terkenal dalam kalbu kita bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia dan dunia saja. Jadi aliran berpikir dan saraf-saraf berpikir kita sampai kepada kalbu kita udah dunia aja konsepnya. Akhirnya begitu habis taklim keluar dari pintu An-Nur, udah hilang lagi buya. Karena ada target dunia juga. Gimana mau hijrah? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, beliau bikin, kalau istilah jurnalisnya, press conference, ngumumin ke ruang publik secara terbuka. Hijrahnya sahabat muhajir ditolak oleh Allah. Geger, viral semuanya.
Masya Allah. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya yang sangat luar biasa. Dan luar biasanya Rasul, strategi dakwahnya luar biasa. 13 tahun di Makkah, hadis ini gak dikeluarin, gak disampaikan. Karena situasi sosial politik Makkah gak kondusif untuk tumbuhnya dakwah Islam, syariat Islam. Innamal a'malu binniyat. Semua aktivitas itu bermuara dari niat. Gak boleh spontan, gak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dari niat, dikelola dari qalbu. Niat tempatnya di sini. Dan niat gak boleh bergeser, orientasinya cuma satu, orientasinya hanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi saum Ramadan, mertua nginep atau tidak, tetap saum. Mulai dari hari pertama sampai hari 29 atau 30. Kita nggak mau lagi ngejeblosin diri kita, merendahkan kualitas amal kita hanya dengan pretensi-pretensi taktis jangka pendek dunia saja. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Manajemen penilaian Allah terhadap diri kita, terhadap kinerja kita juga tergantung apa yang ada dalam kualitas niat itu. Kalau andai kata hududul qalbi hanya 50%, ya udah 50% itu. Dan biasanya ketika muncul dalam perilaku nggak keluar dari kualitas niat tadi. Kadang ridho, kadang enggak, kadang ikhlas, kadang enggak, kadang tunduk banget, berasa banget nikmatnya sholat, tapi habis itu hilang lagi. Kenapa? Kualitas niatnya hanya 20%. Jadi turun naik kayak gelombang. Gelombang juga bisa membuat kapal jadi karam. Hati-hati. Lalu kemudian terkait dengan asbabul wurudnya, sebab terjadinya hadis ini kemudian disampaikan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrah motifnya karena Allah dan Rasulnya, siapa yang datang ke An-Nur motifnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi. Maka dia hijrah, dia punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada progres yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini menjadi lebih baik dari hari kemarin. Tidak hari kemarin lebih baik dari hari ini. Celaka ya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa-siapa saja yang hijrah karena interest keduniaan, karena tanah Madinah lebih subur, karena bisnis di sana lebih menjanjikan, atau ada target karena kekasihnya hijrah, Ummu Qais, maka dia juga hijrah. Nah, itu yang mengendap diam-diam dalam kalbu muhajir. Allah tahu memotret itu. Jadi dakwah yang sangat luar biasa dulu dan sekarang sampai hari ini. Dan kita bertanya-tanya, kenapa? Mestinya agama itu kan mulai dari Gua Hira. Dari Gua Hira sebetulnya. Tapi kenapa ini hadis baru diungkapkan 13 tahun? Dan itu momentumnya hijrah. Karena Allah lebih tahu lingkungan Madinah lebih bagus untuk turunnya sekian banyak ayat yang lebih banyak lagi setelah itu. Syariat Allah lebih subur ketika diamalkan di Madinah.
Makanya dipilihnya di Madinah, bukan di tempat lain. Gitu. Subhanallah. Bayangkan kalau hijrahnya ke Mesir. Kita haji, umroh, capek tuh, keluarin kos biaya yang sangat kuat, sangat banyak. Bersyukur hanya 500 km saja dari Makkah. Ditempuh oleh Nabi 8 hari. 8 hari sampai di Kuba, nginep di Kuba 4 hari, baru kemudian masuk hari Jumatnya ke Makkah dan Madinah. Yasrib, kemudian dirubah namanya dengan Madinah. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW pada satu momentum yang sangat bersejarah, Fathu Makkah, beliau mengatakan la hijrata ba'da al-fath. Tidak ada hijrah lagi setelah pembebasan Makkah. Kapan itu dilakukan? Tahun ke-8 Hijriah. Bayangkan 13 tahun di Makkah tambah 8 tahun di Madinah, berapa tahun? 21 tahun. Ka'bah itu belum steril dari unsur-unsur syirik kepada Allah. Ada 360 berhala masih ada di samping Ka'bah, di pinggir Ka'bah, nggak steril. Jadi jangan pernah mengatakan, oh Baitullah ini nggak pernah dalam sejarahnya terkotori oleh unsur-unsur syirik, oleh unsur-unsur syirik. Dan untuk merubah itu, untuk hijrah itu butuh 21 tahun dakwah baru berhasil. 13 tahun dakwah di Madinah nggak berhasil, di Mekah nggak berhasil. Sampai di Madinah nggak langsung nyusun kekuatan kembali ke Mekah, enggak. Walaupun pada saat ketika sampai di Madinah ada sensus, begitu didapatkan ada 1.500 penduduk Muslim. Tetapi Umar bin Khattab masih takut berhadapan dengan musyrikin. Kita udah 1.500 tuh. Kata Rasul, enggak, kita nunggu komando dari Allah. Itu 8 tahun baru ke Mekah, lalu hancurin semua. Setelah itu baru kemudian la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah. Ayatnya dibacakan oleh Imam kita tadi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dengan kemenangan, pertolongan Allah bukan karena hebatnya Nabi dan para sahabatnya, tentara-tentara Muslim, tidak, semata-mata karena hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza itu menunjukkan bahwa informasi yang akan disampaikan setelah kata idza itu sifatnya pasti. Efeknya adalah wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kalian akan melihat dengan mata kepala kalian sendiri manusia banyak berbondong-bondong kepada agama Allah. Mula-mula Abu Sufyan sampai Nabi dengan diplomatis ngumumin, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan ya aman. Sama seperti siapa yang masuk ke haram aman. Aman. Itu kualitasnya sama terus. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Siapa yang masuk Islam aman. Aman. Wa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau pakai terjemahan yang lebih bebas, seakan-akan Allah ngasih tahu, Muhammad, semua program-program politikmu sudah selesai, udah tuntas, nggak ada lagi rivalitas kaum musyrikin dengan muslimin, udah selesai, mereka udah lumpuh semuanya. Itu Ka'bah sudah mulai steril. Artinya Mekah Madinah bakal jadi
muslimin semua penduduknya, populasinya semuanya muslim. Itu. Maka saatnya sekarang adalah tingkatkan produktivitas spiritual kamu. Fasabbih dengan cara fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Bukan hanya lisan saja, tunjukkan dalam sikap dan perbuatan kamu. Mentasbihkan Allah, mensucikan Allah dari seluruh kekurangan, kelemahan, keterbatasan, cacat celah. Jangan pernah hanya di lisan saja, tapi juga munculkan dalam sikap dan perbuatan kamu. Bihamdi rabbik, lalu kemudian memuji nama Tuhanmu. Wastaghfir, siang malam kamu bukan steril dari godaan syaitan. Kadang-kadang kamu jatuh, kamu tergelincir, maka sucikan kembali kepada Allah dengan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sholat jamaah di masjid, supaya setiap langkah kaki kita bisa menjadi istighfar kita, pengampunan dosa atas diri kita. Itu. Jadi jangan hanya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini perilaku bukan astagfirullah. Saudara-saudara sekalian, kepengen supaya hijrahnya, perubahan itu konsisten, istiqomah, tauhid diperkuat. Karena dia konsep yang sangat mendasar, fundamental dan asasi. Kita bisa hadirkan beberapa ayat maupun hadis untuk mempertajam bahwa tauhid itu konsep yang sangat asasi, yang nggak boleh lepas dalam kalbu kita. Perspektif ini harus muncul terus, pagi, petang, siang, malam. Pertama, surah Yasin, surah 36 ayat 36. Surah Yasin, surah 36 ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah mencipta semua ciptaannya bagi hukum keberpasangan, al-azwaja. Artinya gak ada satupun yang tumbuh, yang muncul di bumi ini ketika kita riset, yang munculnya gak ada hukum keberpasangan. Selalu ada hukum keberpasangan. Tanpa ada hukum keberpasangan, gak jadi itu, hancur. Gitu. Ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, ada darat, ada laut. Kalau manusia ada laki-laki, ada perempuan. Tidak ada jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Al-Hujurat surah 49 ayat 13. Hanya ada dua hukum keberpasangan yang kemudian diproyeksikan Allah kalau manusia litaskunu ilaiha, supaya kamu merasakan ketenangan, ketentraman dalam hukum keberpasangan itu. Yang tidak berpasangan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan itu dalam kalbu kita. Yakinkan itu dalam kalbu kita. Semua makhluk diproyeksikan, dicipta oleh Allah ada hukum keberpasangan. Yang tidak berpasangan cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad, enggak ada hukum keberpasangan. Bahkan walam yakun lahu kufuwan ahad. Atom, kata Einstein, itu benda paling kecil. Karena dia benda paling kecil, tertutup kemungkinan buat kita untuk mengurai-urai menjadi satuan yang lebih kecil lagi. Itu atom. Ternyata begitu Einstein wafat, atom dibawa dalam bakteri. Hasil lab melaporkan di dalam atom ada proton dan elektron.
Baru-baru ini hasil kerjasama ilmuwan Jepang dan Amerika ditemukan bahwa di dalam proton punya partikel juga. Logikanya elektron pun pasti punya partikel, tapi secara ilmiah belum dibuktikan. Karena Allah sudah berjanji, teorinya Quran nggak bohong. Mimma tumbitul ard, lakukan riset terhadap semua yang ada di muka bumi, yang tumbuh, yang nggak tumbuh, aku lakukan riset. Wa min anfusihim, dan lakukan riset juga pada diri kalian. Adakah dari hasil riset kalian temukan ada satu manusia muncul, loh kok nggak ada hukum keberpasangan? Wa mimma la ya'lamun, walaupun oleh ilmu belum sampai ke sana, Allah sudah pastikan. Walaupun 100 tahun baru ketahuan, Allah sudah pastikan bagi-bagi betul. Semua yang kamu belum tahu ada karena hukum keberpasangan. Adanya karena hukum keberpasangan. Adanya tanpa hukum keberpasangan hanya satu, Allah, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan tauhid itu ke dalam kalbu kita. Tanamkan itu dalam kalbu kita. Ada yang mengatakan, ya kan ada Nabi Isa kan nggak butuh pasangan. Allahu Akbar. Surah Al-Imran klarifikasi ayat 58. Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa sama seperti penciptaan Adam. Khalaqahu min turab, sama-sama tercipta dari tanah. Bagaimana tanah menjadi Adam, bagaimana tanah menjadi Isa? Tsumma qala lahu kun. Kalau sudah kun fayakun, itu di luar nalar kita untuk mencerna. Otak kita kekecilan untuk membedahnya. Bahkan dalam ilmu kromosom, di dalam kromosom itu ada dua simbol, ada X, ada Y kalau suami. Kalau pada istri ada Y dan Y menara kembang, Y dan Y. Kalau X pada suami ketemu Y pada istri yang lahir, Y pada suami ketemu Y pada istri yang lahir perempuan. Mana apakah menurut para pakar embriologi pada kasus Ibunda Maryam mestinya yang lahir itu perempuan, bukan laki-laki, bukan laki-laki. Karena tidak ada pasangannya. Suami Ibunda Maryam siapa? Ini kun fayakun. Tapi juga jangan pernah kita mengatakan, oh bapaknya Allah, jangan kayak orang lain. Kun fayakun, Allah disterilkan. Karena walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Ya, iya, Nabi Adam. Nabi Adam ada, nggak ada orang tuanya, langsung dari Allah Subhanahu. Karena kebesaran Allah, kebesaran Allah. Artinya Allah itu ada. Allah itu ada. Kita sejam yang lalu masih di rumah, sekarang masih udah di sini kan, udah hijrah ke sini kan. Menunjukkan bahwa Allah itu ada. Udara masih kita hirup, makanan masih ada, metabolisme tubuh masih bekerja, semua organ tubuh kita masih bekerja dengan baik, menunjukkan Allah masih ada. Hadirkan terus dalam kalbu kita, dan gak boleh ada andaj. Tuhan tandingan kekuatan-kekuatan yang kita hadirkan dalam, karena kita gak pede bertuhan hanya kepada Allah saja. Jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, surat Al-A'raf
surah ke-7 ayat 172. Wa il akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mencipta generasi-generasi Adam. Makanya kalimatnya Bani Adam, generasi-generasi Adam, melalui sulbinya. Keterangan sulbi itu artinya selain Adam dan Hawa tercipta secara reproduktif. Ada orang tua, baru ada anak. Kita ini kan ada orang tua nih. Kalau Adam dan Hawa beda, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bani Adam wa ashhadahum ala anfusihim, ketika susunan biologisnya telah disempurnakan oleh Allah, sudah ada instrumen kepalanya, tangannya, kakinya, organ tubuhnya sudah mulai terbentuk, dan ruh mau ditiupkan ke dalam diri kita, dalam janin. Allah minta syahadat dulu, wa asyhadahum ala anfusihim. Kalau pakai bahasa manajemennya, tanda tangan dulu MOU-nya. Isi MOU-nya, alastu bi rabbikum. Apakah kamu tetap meyakini saya adalah Tuhan kamu? Qalu, roh-roh itu menjawab, kita dulu waktu di sana menjawab, bala, tentu. Kalimat bala itu menunjukkan bahwa semua yang hadir itu seragam jawabannya. Bala. Semuanya jawab, nggak ada yang nggak jawab. Syahidna, kami bersaksi, Tuhan kami hanya Engkau saja. Itu waktu di sana. Ketika masuk ke dunia, tinggal di Indonesia, kenal rupiah, bisa beda lagi. Beda lagi tuh. Bala syahidna, kami bersaksi betul. Kami bersyahadat betul Tuhan kami Engkau saja ya Allah. Tidak kepada si A yang masih hidup walaupun dia terhormat, tidak kepada si B yang sudah wafat walaupun dia mulia dalam hidupnya, apalagi menghambakan diri kepada benda-benda yang tidak bernyawa. Tidak sama sekali. Tuhan kami Engkau saja. Walaupun orang tuanya ateis sekalipun, ngaku-ngaku kemana-mana nggak punya Tuhan sekalipun, dia tetap punya syahadat itu. Makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Makanya teman-teman ada yang hari ini jurusan tarbiyah, ayo teliti konsep pendidikan dalam ajaran agama kita. Ini menarik banget, menarik sekali, menarik sekali. Lingkungan itu bisa mempengaruhi pola pikir seseorang. Lingkungan itu bisa mempengaruhi isi kalbu seseorang. Yang tadinya Muslim, yang tadinya tauhid, bisa kemudian berubah 180 derajat. Faktornya apa? Ayo bedah, lakukan penelitian, biar kebesaran Allah itu terasa betul. Semua kita Muslim. Makanya dalam agama kita beragama secara efektif kalau sudah berusia baligh. Non Muslim wafat 5 tahun masuk surga. Jangan berantem lagi. Ini kan bapak lo, jangan masuk surga deh. Usianya nanti 33an, nggak kecil lagi. Itu. Jadi semua manusia ketika datang ke muka bumi membawa bekal tauhid, bibit iman, namanya juga bibit, tumbuh. Kalau ditumbuhkan, tanahnya subur, pupuknya bagus, di atas tanahnya rumput-rumputnya dibersihkan, ya udah, karena lingkungannya bagus, dia tumbuh dengan baik. Tapi kalau enggak, ya udah. Itu. Makanya tauhid ini dijaga baik-baik, dan kita bersyukur kepada Allah kita dilahirkan oleh orang tua kita Muslim. Bagaimana kalau non Muslim? Susah baliknya, Pak.
Apalagi kalau tiap seminggu, tiap hari Sabtu, susah lagi. Badan itu susah. Itu. Yang ketiga, kenapa tauhid itu konsep agama kita yang sangat mendasar, fundamental dan asasi. Yang ketiga itu berapa? Oh ya. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, yang ketiga, ini hadis Nabi SAW. Adik-adik yang mau nikah, Rasul rekomendasi 4 pilihan. 4 pilihan. Tapi jangan terkecoh. Pakai tauhid supaya tidak terkecoh. Tauhidul mar al-arba. Nikahi perempuan itu karena 4. 5 liha hartanya, oleh liha nasabnya, karena buah jatuh nggak jauh dari pohon. Umumnya begitu. Kemudian yang ketiga, wali jamaliha, cantik gagah. Kenapa? Supaya nggak ngebosenin dalam rumah tangga. Karena 1 kali 24 jam bakal dilihat itu aja orangnya. Itu saja. Makanya kalau ada yang kata suami pulang dari kantor sampai di rumah, istrinya buat suami pakai daster warnanya itu saja 1 minggu, bosan nih. Mohon maaf. Ini analisa psikologisnya. Ruang tamu ada baiknya 6 bulan. Itu kalau bisa komposisi meja kursinya itu ya. Gordennya itu dicuci. Jangan sampai 5 tahun belum dicuci. Begitu dia atur komposisi meja, kursi, dan lain bunga dan lain sebagainya, persepsi kita kepada ruangan tamu kita berbeda dengan sebelumnya. Di sini dibutuhkan istri soleha. Salah satu istri soleha adalah cirinya dia punya kekayaan inisiatif yang sangat luar biasa cerdas. Yang kreatif banget, inovatif banget, progresif banget. Karena 1 kali 24 jam itu aja. Apalagi kalau bagi keimanan. Supaya apa? Ayat wa min ayati, menatap istri ada ayat Allah, karena di situ ada penghormatan. Akhirnya kemudian ada perhatian. Istri menatap suami, wa min ayati, itu ada ayat Allah. Suamiku itu sosok ayat Allah. Masya Allah, kebesaran Allah di situ tuh. Masya Allah. Pakai iman. Respon seperti itu muncul karena ada iman. Kalau tanpa iman, kosong. Apalagi suami tiap bulan nyodorin amplopnya itu UMR semua. 8 bulan UMR semua. Langsung ke tempat. Kalau istri beriman, dia langsung gak apa-apa. Allah sengaja menguji aku supaya tunjukkan kecerdasan di atas keimanan, ngelola 4, sekian juta ini supaya bisa menghandle semua kebutuhan dalam satu bulan. Tuh, ini istri soleha karena dia husnuzon terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, walidiniha, agamanya. Nah ini pada saat walaupun pilihan nomor 4, ketika Rasul menyampaikan nomor 4 ini, beliau stressing, kasih penekanan, fal bidatidin dari bagian. Jatuhkan pilihanmu kepada agama, karena dia yang menghadirkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kebahagiaan itu bukan daripada harta. Kebahagiaan itu bukan daripada kegagahan dan kecantikan. Kebahagiaan itu justru ada pada agama. Maka pernah Imam Hasan Al-Basri
Ada satu orang tua datang konsultasi, dia bingung kenapa anaknya perempuan dilamar cuma 2 orang. Milih yang mana nih? Dia buntu. Biasanya kalau ibu-ibu itu rumput lagi hanyut tuh, rumput itu megang, karena buntu. Karena rasionalitas berpikir kita nggak normal. Butuh orang ketiga tuh, nanya sama kiai, nama sama ulama. Imam Hasan al-Basri mengatakan, cari yang agamanya lebih bagus dari dua-duanya. Yang kalau sholat ke masjid, yang kalau waktu luangnya tilawah Al-Quran, kelihatan senang, sejuk banget, tenang betul orangnya karena banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari yang agamanya lebih bagus. Karena apa? Ketika dia senang sama istrinya, sama anak bapak, dia akan memberikan apresiasi positif untuk dirinya. Ketika dia lagi marah sama dia, nggak pernah ngezolimin. Kenapa? Ada iman di baliknya. Karena ada agama. Gitu. Kan hari ini banyak suami yang begitu tidur sama istrinya, tapi istrinya sama perempuan lain. Karena iman gak ada, tauhidnya dangkal, gitu. Pilihan agama maksudnya tauhidnya kuat. Agama kuat karena tauhidnya kuat. Agama kuat karena berdiri di atas tauhid yang kokoh. Masuk ke dunia bekal rohaninya tauhid. Membangun rumah tangga harus pakai tauhid. Harus pakai tauhid. Yang keempat, ini Az-Zumar surah ke-39 ayat 65. Surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 65. Walaqad uhiya ilaika, sebab benar-benar aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad dengan Al-Qur'anul Karim, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada para nabi dan rasul sebelum engkau, senior-seniormu, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa. Titik temu ajaran Nabi Muhammad dengan Nabi senior-senior beliau, la in asyrakta, kalau kamu menganut sistem ketuhanan lebih dari satu, kalau kamu syirik kepada Allah, la yahbatanna amaluk, batal semua amal soleh kamu. Gak ada. Kita kayak gak pernah hidup sama sekali. Hari ini usia kita 60 tahun, usia balik 10 tahun, efektif beragama 50 tahun, masih terjaga dengan tauhid. Begitu datang musim kampanye, pilpres, pengkultusan di mana-mana, jatuh kita. A kata dia, A kata kita, walaupun salah. B kata dia, kalau keluar dari lidahnya berarti B kata kita, walaupun salah. Itu sudah kultus. Itu sudah kultus. Lakin asyrakta la yahbatanna amaluk, batal semua amal-amal. Sampai usia 60 tahun kita syirik. Bangunan amal soleh kita, rekening tabungan amal-amal soleh kita 50 tahun jalan, habis semuanya. Habis semuanya. Karena kita syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati tuh. Makanya kalau mau dosa, bikin dosanya jangan syirik deh, yang lain saja. Walaupun jangan. Ya Allah, jangan syirik, jangan syirik. Itu sebabnya para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita, waktu dakwah pertama kali materinya itu tauhid. Artinya kalbu-kalbu para penghuni dunia pada saat itu udah lagi rusak. Hari ini sebetulnya kita lagi butuh hadirnya nabi dan rasul.
Cuma udah ditutup oleh Allah, digredel. Setelah Nabi Muhammad tidak ada. Karena sekarang di zaman globalisasi, ulama beneran udah nggak terdeteksi dengan baik. Udah deh, hari ini kayak begini nih. Yang terakhir saya ingin sampaikan, ini hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW garansikan kita, man qala la ilaha illallah, man qala akhiru kalamihi, ada redaksi seperti itu, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa yang di ujung hidupnya sukses mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk dalam surga Allah SWT. Karena dia hidup di atas orientasi tauhid yang benar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kasih tahu, jadidu imanakum, wahai para sahabat, umatku semuanya, jadidu imanakum, perbaharui selalu keimanan kalian, perbaharui selalu keimanan kalian. Memperbaharui keimanan itu bukan berarti mengganti yang lama dengan yang baru, bukan. Upgrade terus, evaluasi terus. Arahkan jadi telunjuk pada dirimu sendiri, lebih dominan, terutama di jantung dirimu, jantung tubuh. Isinya apa? Iman atau kufur? Kayak bendera tuh, satu warna, dua warna, atau lebih dari dua warna. Beribadah. Kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana cara kami memperbaharui keimanan kami? Aksiru min qaul, perbanyak membaca la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang ditaati, yang dimuliakan, yang tunduk, yang buat kita nyembah, kita orientasikan, kita segala-galakan dia kecuali Allah. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau perlu tuh, setiap sebelum tidur, kita evaluasi diri sebelum tidur tuh. Jangan tangan di HP sampai kemudian enggak. Aduh, evaluasi. Hari ini tauhid saya sudah benar apa enggak? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya udah berdiri di atas tauhid yang kuat apa lemah? Sehingga gampang ditumpangi oleh niat-niat keduniaan. Kadang-kadang Allahu Akbar itu fokus banget tuh. Iftitah selamat, Fatihah selamat. Ketika jamaah di masjid yang imam bacaan sholatnya ayatnya beda, koleksi hafalnya dengan kita belum nyampe ke situ, akhirnya tantangannya. Ketika mau rukuk, Allahu Akbar. Yang tidak, sami Allahu liman hamidah. Subhanallah. Semua transisi gerakan kita pakai takbir, kecuali sami Allahu liman hamidah. Supaya dalam semua transisi itu yang sering memberi kos yang sangat tidak ringan secara psikologis, kita tetap tauhid. Kita tetap tauhid. Besarkan Allah, besarkan Allah, besarkan Allah, besarkan Allah. Jadi kalau andai kata misalnya lagi berdiri mau ruku, loh kok keluar dari pada saat itu imam Allah kembali ke Allah Akbar, besarkan Allah, tauhid dikuatkan, tauhid dikuatkan. Itu sami Allahu liman hamidah. Kita hidup itu bukan di ruang hampa, ada Allah. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Di mana dan kapan saja kamu berada, ada Allah. Allah selalu bersama kamu. Itu enggak ruang hampa. Sami Allah liman hamidah. Enggak terucap, hanya ada dalam jiwamu. Allah tahu niatmu kemana. Itu. Mau sujud, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Sujudnya juga 2 kali, bukan 1 kali. Allahu Akbar. Supaya evaluasinya itu harus lebih rajin. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Harus lebih terus. Harus terus kita lakukan. La ilaha illallah,
illallah, la ilaha illallah. Karena nggak gampang pada saat di ujung hidup kita. Allah siapkan lingkungan rohani terbaik untuk cara kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, saudara-saudara sekalian. Jadi jaga tauhid kita baik-baik. Tidak boleh ke tanah abang beli baju baru, tapi tauhid kita jangan sampai tergantikan. Kita boleh kemana-mana pakai mobil mewah ini, tapi tauhid kita jangan sampai terpengaruh karenanya. Tetap kuatkan. Problem bangsa kita hari ini, hampir 10 tahun kita menjalani kehidupan berbangsa dengan rezim yang sekarang. Problem bangsa kita hari ini, tauhid yang lemah. Semua bekerja karena ada atasan, karena ada temannya. Jujur kalau ada atasan, kalau ada mertua, kalau ada tetangga, nggak ada sekarang otoritas. Hanya Kabel ini kamu yang panjang kan rusak SWT. 3. Sangat sedikit Ini sekali. banyak kan yang pendek-pendek makanya susah. Kadang-kadang yang muncul sebagai pejabat publik, penentu kebijakan, Panjang. juga tauhidnya lemah. Iya. Karena itu yang dimauin. Ini baru Pak. Mudah-mudahan ke depan kita harapkan kepemimpinan baru ini bukan karena pesan sponsor lama, tapi justru karena tauhid yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak apa-apa misalnya cepat goyah, tapi dikelilingi oleh orang-orang di sekitarnya yang tauhidnya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja saudara-saudara sekalian, kita tiap hari harus berhijrah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Target hijrah kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Di ujung hidup kita nanti, karena semakin dekat kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.